Al-Fatihah. Sayyidina. Saya selamat Zakaria, sorry, bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa amil muttaqin sayyidina Muhammadin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam Al-Athaiyah li Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Tajuddin Ibn Athaillah Al-Iskandarani nawwarallahu dariha. Kita masih akan membincang mengenai istidraj. Waktu itu kita sudah ulas istidraj adalah pencapaian palsu, reputasi semu dari kata daraja, derajat, pangkat, level, seolah-olah di permukaan Allah meninggikan derajat kita, menaikkan reputasi dan status sosial kita, akan tetapi pada saat yang sama dihunjamkannya, dicampakkannya dengan cara-cara yang tidak kita ketahui atau dengan cara-cara yang tidak kita sukai. Min jahlil muridi ayyusi al-adaba fatu akhirul uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'u adabin laqata al-imdada wa aujabal ib'ada atau laqata al-imdadu ya. Faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa man'ul mazidi wa qad yuqamu maqamal bu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turidu. Min jahlil murid. Di antara atau sebahagian dari kebodohan seorang murid ayyusi al-adab ialah bersikap kurang ajar, bertindak amoral, defisit akhlak. Namun demikian fatu akhiru lantas ditunda, ditangguhkan apa al-uqubatu sanksi, boleh juga dimaknai siksa, anhu dari si murid tadi. Lantas dengan percaya diri si murid itu fayaqulu, mengklaim, mendaku, laukana hadza seandainya ini adalah termasuk kekurang ajaran, termasuk su'ul adab, termasuk kekurang ajaran, maka sudah pasti laqata al-imdad, sudah pasti Allah akan menyabotase, pasti Allah akan mengembargo al-imdada pada anugerah fasilitasnya, anugerahnya. Dan konsekuensinya wa aujabal ib'ada, Allah akan menjauhkan saya darinya. Allah akan menjauhkan si murid tadi darinya, nya besar ya. Padahal faqad yuqta'u, ada kalanya anugerah itu dihentikan, di fait accompli, di barikade, diputus sama sekali anhu dari si murid, min haitsu la yash'uru, dari atau dengan cara-cara yang ia tidak sadari, walau lam yakun ilaman al-masih, meskipun bentuknya mungkin hanya tidak ditambah, tidak dihalangi pertolongan itu, hanya dihalangi pertolongan, tidak bertambah pertolongan Tuhan darinya. Namun itu poin yang sangat signifikan. Dan boleh jadi yuqamu maqamal bu'di, ia sudah berada di level yang jauh dari Allah itu, wa wala yadri, padahal sementara ia tidak mengetahui hal itu, walau lam yakun illa ayyukhalliyaka wa ma turid, meskipun bentuknya
Allah melakukan pembiaran untuk kau berbuat ma turid semau-mau. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terjemah bebasnya ya. Min jahlil muridi ayyusi al adab. Sebahagian atau di antara kebodohan. Ini terma bodoh ini berarti bukan bodoh akademik ya, tapi bodoh secara moral ini. Mungkin secara akademik dia S3, doktor, profesor ya, tetapi bodoh secara moral ya. Ayyusi al-adab ialah adapun sebagian atau diantara bentuk kebodohan seorang murid adalah diantaranya adalah kekurang ajaran, su'ul adab. Ini kurang ajar bahasa Indonesia sopan banget ya. Su ini kan buruk, adab perilaku. Tapi kalau kurang ajar, diajar saja selesai itu. Jadi bahasa kita memang sangat sopan. Bertindak hipokrit, berperilaku amoral, atau bentuk kekurang ajaran. Baik, pertama, kurang ajar itu, bersikap amoral itu kepada siapa? Imam Allah. Ada kalanya kekurang ajaran itu nomor satu kepada Allah. Ini yang paling mengerikan ya. Ta'ala mahalu riya. Kal i'tiradi, misalnya bentuk kekurang ajaran kepada Allah itu al-i'tirad, pembangkangan, membangkang alaihi kepadanya, kepada Allah itu. Wa ta'atut tadbir, ia taat, ia menjalankan fix ya, at-tadbiro pada undang-undang, peraturan ma'ahu di sisi Allah. Jadi dia mengikuti peraturan Tuhan, peraturan Allah, pada saat yang sama ia taat pada aturan setan, pada kemaksiatan, pada aturan-aturan selain aturan Allah. Padahal outline-nya, garis besarnya ini, prinsipnya ini. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ini paling prinsip. Dia mungkin taat kepada Allah ya sholat, tapi korupsi juga. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak dibenarkan untuk taat kepada siapapun, kepada makhluk manapun, apabila ketaatan itu justru maksiat kepada Allah itu. Taat pada pimpinan wajib, tapi kan tidak mutlak itu. Nisbi ya kan, muqayyad itu. Istri taat pada suami, murid taat pada guru, itu wajib, tapi tidak mutlak. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu justru bentuk kekurang ajaran kepada Allah itu. Satu. Itu dua sudah ya. Pertama, ia membangkang peraturan-peraturan Allah itu. Yang kedua, dia mengikuti peraturan Allah itu. Pada saat yang sama, dia taat kepada selain Allah itu. Itu dalam keburukan ya, dalam maksiat kepada Allah. Kemudian wattadarrur, gampang mengeluh. Salah satu fungsi tak ini memaksakan diri. Misalnya kaburo, apa maknanya kaburo? Besar ya kan? Tapi kalau takabbaro, ya takabbaru takabburon. Memaksakan diri untuk besar. Itu maknanya. Maknanya sombong. Jumawa, angkuh, congkak. Kaburo besar, kabir ya. Jadi kalau kabbaro itu dari lazim ke muta'addi, berarti butuh objek. Tapi kalau takabbur, salah satu, nanti teman-teman yang belajar sorof tahu itu, salah satu fungsi tak adalah memaksakan diri. Dia kecil tapi memaksakan diri, sok besar itu takabbur itu. Dan itu penyakit tertua ya, penyakit manusia pertama kali itu bukan penyakit manusia, penyakit pertama kali itu sombong, dan itu diinisiasi, dilokomotifi oleh iblis yang enggan bersujud kepada Adam pada hak alaihissalam, padahal ia perintah Allah itu SWT sendiri. Yang kedua adalah iri hati, yang kedua adalah buruk sangka buruk kepada Allah ya. Dan itu lagi-lagi dibisikkan oleh iblis. Yang ketiga iri hati, yang juga dibisikkan oleh iblis kepada salah seorang anak atau putra Nabi Adam, yakni Qabil ya, sehingga kelak ia membunuh saudaranya sendiri. Tadarrur, mengeluh bi ahkamihi dengan hukum-hukum Allah al-mu'allamah,
Betul, al-mu'allamah yang dianggap memberatkan lahu bagi si murid fi nafsihi, baik untuk dirinya sendiri atau ghairihi atau untuk yang lain. Ini loh miskin. Ini sudah kere. Kok Allah masih perintahkan sholat ya? Nah, itu dia. Duh, saya ini sudah mengabdi, saya sudah berjuang, sudah mengajar. Kok nasib saya begini saja ya? Nah, memberatkan. Padahal seharusnya kalau kita belum sanggup menjalankan aturan-aturan Allah itu, ya beristighfar saja, mohon ampunan saja, mohon bimbingan saja. Apa ini kok sholat begini ya? Sholat ini memberatkan saya. Nah, kita jangan sampai ada ujar-ujar seperti itu. Fi nafsihi aw ghairihi. Serta watasrihi lisanihi, kerap mengumbar omongan bisyakwa dengan cara merengek, ya, meratap, khususnya fi midsosihim, di medsos mereka. Tambahan dari saya itu di medsos ya, enggak ada di sini. Ilal kholqi, pada makhluk. Dia merengek, mengeluh kepada makhluk. Mulutnya gampar itu, asal ketemu saja. Gimana ya? Asal ketemu orang, setiap orang yang ia temui keluhan semua yang dia sampaikan itu. Padahal kita harus pandai-pandai menyembunyikan kesedihan, kemalangan nasib yang kita. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang kepada beliau, "Kamu kok sedih?" Kepada sahabat Abi Hurairah itu. "Kok sedih?" "Belum makan sehari." "Ayo ikut saya," kata Nabi itu. Langsung diajak ke kediaman beliau. Lalu beliau memanggil min ahlihi, salah satu istrinya. "Ada masakan apa? Ada masakan apa?" "Ada susu, cuma setengah gelas." "Ya sudah, kasih ini." Nah, karena saking enak, saking laparnya ya, segera diminum. Baca bismillah dulu, sabda Nabi begitu. Ya biasa, namanya juga manusia ya. Dan itu teringat beliau itu. Nah, apakah Anda juga sudah makan? Itu pertanyaan Nabi Hurairah itu. Sayyidina Nabi Hurairah. "Saya belum makan 2 hari, tapi kan muka saya tidak pucat macam kamu kan?" "Ya sudah, kamu saja makan itu." Nah, itu yang disebut bagaimana itu? Harisun alaihi ma'alitum ilmu'ina, bagaimana itu? Ini Rabbur Rahim. Nah, itu dia. Jadi, su'ul adab, baik ya, su'ul adab. Ini singkat saja ya. Nomor 1 kepada Allah, ini nomor 1. Bentuk-bentuknya adalah i'tirad, melanggar, membangkang aturan-aturannya. Ada kalanya mengikuti aturan Allah itu, tetapi pada saat yang sama ia juga taat kepada selain Allah itu. Kemudian tadarrur bi ahkamihi. Kerap kali merengek, mengeluhkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah yang dianggap memberatkan baginya atau bagi orang lain. Kemudian tasrih lisani. Mulutnya ini kerap kali mengumbar omongan-omongan yang isinya adalah keluhan-keluhan. Ada kan teman Anda yang pria pengeluh, pretep lagi, perengek, peratap, pencemas, downer. Kasih simbol jempol ke bawah dia. Mengeluh terus itu. Loh, betul kamu sholat ini? Iya. Saya sholat 20 tahun tetap kere kok. Kamu kan baru belajar Islam katanya. Nah, itu downer pribadi yang seperti itu. Baik. Kemudian nomor 2, au ma'a masyayikh. Yang kedua adalah su'ul adab kepada masyayikh, kepada syekh ya. Kepada guru. Ini guru yang betulan ini maksudnya ini. Kal i'tirad alaihim. Seperti i'tirad ini membangkang, tidak loyal, menentang. Membangkang, tidak loyal, tidak setia ya, tidak loyal itu. Menentang kepada masyayikh itu. Serta wa'adami qabuli isyaratihim. Tidak mengindahkan anjuran-anjurannya. Nah, itu dia. Tidak mengindahkan isyarat-isyaratnya, bimbingan-bimbingan. Adami qabul, tidak menerima. Tidak mengindahkan bimbingannya, isyaratnya, petunjuk-petunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Fima terhadap apa yashiruna, yang memberikan bimbingan mereka, direction, si guru-guru masyayikh tadi, bihi kepada si murid, bihi pada maya, alaihi terhadap si murid itu. Membangkang, tidak loyal, menentang guru, satu. Yang kedua, tidak mengindahkan bimbingannya, petunjuk-petunjuknya. Faqad qalu, sungguh telah memberikan wejangan. Sebagian ulama, isi wejangannya adalah uququl ustazin. Tahan sedikit lagi Sabah ya. Uququl ustazin. Uquq ini maknanya durhaka. Durhaka kepada guru-guru, la taubata lahu, tidak ada tobat baginya. Bagi orang yang durhaka kepada guru. Qalu aidon, pendapat yang lain juga. Man qala lil ustazihi, barang siapa menyanggah, mengcounter, menyanggah lil ustazihi pada gurunya, 5, kasih tanda kutip ya. Kenapa? Loh Pak, saya kok diajarin ini Pak? Apa ini kok wiritan istighosah gini nih? Ini apa pengaruhnya untuk mental saya? Bertanya kenapa saja pertanyaannya. 5, tanda kutip ya. Kan ada 5 itu. Ada nggak Nur itu? Nah, isi tanda kutip itu. Barang siapa memprotes kepada gurunya, memprotes. Mangkola maknanya memprotes saja ya, mempertanyakan. Memprotes pada gurunya. 5, kenapa? Fa innahu la yuflih, dia tidak akan pernah bahagia. Qala al-Qushairi, berkata Imam Qushairi rahimahullah, man sahiba syaikhon, man adapun barang siapa sahiba yang berguru, syaikhon pada seorang syekh, minasyuyuhi dari banyak guru, dari beberapa guru, summa i'taradu alaih, kemudian membangkang, kemudian mengecewakan, kemudian memprotes ya, membangkang saja, tidak taat lah. Biqalbihi, dalam hatinya, faqad naqada ahdas suhbati, ia telah mencederai atau merusak ahdas suhbati, etiket atau akad dalam berguru. Wajibat alaihi taubah, dan wajib alaihi pada si murid tadi at-taubah, taubah. Ya wajib taubat dia. Oke, in baqiya, apabila masih ada min ahli suluki, dari seorang salik, penempuh jalan spiritual, bahasa lainnya murid tadi ya, murid orang yang menghasrati Allah. Ini kalian semua kan menghasrati Allah itu. Betul kan? Adalah keliru kalau saya mengajar justru menghasrati dunia. Itu rugi 2 kali, itu rugi waktu, nggak dibayar masih. Nggak dapat apa-apa ya kan? Apalagi cuma berharap popularitas, itu sangat sepele itu. In baqiya, apabila masih ada min ahli suluki dari murid-murid para salik, qasidun lam yasil ila maqsudihi, qasidun, orang yang bercita-cita, murid yang memiliki cita-cita, maksud ya, akan tetapi lam yasil ila maqsudihi, belum kesampaian, belum tercapai maksudnya, keinginannya. Maksud bentuk jamak ya, dan tujuan ada S-nya. Falya'lam, maka hendaknya tahu diri. Falya'lam, maka hendaknya tahu diri, anna mujibah hujbihi, bahwa faktor penghalangnya adalah i'tiradun khamir. Ia membangkang secara diam-diam, mengkhianati gurunya diam-diam, qalbahu pada hatinya, dalam hatinya, ala ba'di syuyuhi, pada sebagian gurunya, fi ba'di awqatihi, juga pada sebagian waktunya. Fa inna syuyuh, karena guru itu bimanzilatis sufara, guru itu seperti sufara. Ini bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah safir. Safir ini duta besar, mediator. Guru adalah bimanzilatis sufara lil muridin, bagi murid-muridnya menuju Allah. Guru itu mediator yang akan menghantarkan murid kepada, bisa enggak tanpa mediator itu? Saya mau dapat pesan. Mana HP-nya? Mana suratnya? Pesan apa? Ya kan? Ada medianya itu. Medianya boleh, mediatornya boleh kurir, Pak Pos. Boleh ada orang yang mengantarkan itu. Dititipkan ke sesama orang. Boleh dengan
Apa saja, yang jelas ada mediatornya itu. Nah, jadi fa'inna syuyukh, karena guru itu bimanzilatis sufara, posisinya seperti safir, para duta, para mediator lil muridina, bagi murid-murid untuk sampai kepada Allah. Intaha. Masih kuat ya? Sedikit lagi ya? Sedikit saja. Saya kasih ulasan sedikit begini. Kalian yang belajar di pesantren, itu jangan ragu. Mungkin ada ragu ya, biasa itu. Tidak ada satu keyakinan pun yang tidak berangkat dari keraguan-raguan. Tapi jangan pernah ragu. Ilmu begini ini apa gunanya untuk? Apa bisa membantu perekonomian Indonesia misalnya itu? Kan ada kan begitu itu. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mana. Karena min jahlil murid di sini. Jadi sebentuk kebodohan dari seorang murid adalah su'ul adab, satu kepada Allah, dua pada gurunya. Allah yang menghubungkan kepada Allah itu siapa? Ini Syekh bimanzilatis sufara. Tidak mungkin sampai kepada Allah tanpa guru itu. Kenapa? Karena kita bukan nabi. Mustahil sampai kepada Allah tanpa guru. Sahabat saja masih belajar ke nabi, apalagi tabi'in, apalagi kita, jauh sekali itu. Oleh karena itu Anda sudah doktor misalnya ya. Lalu menyepelekan, i'tirad tadi itu, mengecewakan, mempermalukan guru TK-nya dulu. Guru yang ngajarin alif ba ta itu. Ya kan? Nah, itu tetap tidak akan wusul ya, tidak akan sampai kepada Allah itu. Baik, sedikit lagi. Kemudian intah, selesai kalau gitu. Yang ketiga, imma ma ba'din nas. Baik, sekarang su'ul adab kepada nas. Ba'din nas, kepada sesama umat manusia. Bil i'tiradi alaihim, dengan cara mengecam, mengkritik alaihim kepada ba'din nas. Kama waqa'a, sebagaimana telah terjadi, sebagaimana dialami lil Junaid, bagi Imam Junaid, saya di Taifah ya, Bil Qasim al-Junaid al-Baghdadi. Annahu, bahwasanya beliau ro'a, mendapati, melihat faqiran, pada seorang fakir. Fakir ini orang yang kalau miskin, penghasilan, pengeluaran dan pemasukannya sama. Kalau fakir, besar pasak daripada tiang, itu fakir itu. Jadi punggungnya sudah menekuk karena bekerja, tapi hasil dari pekerjaan itu kurang untuk ia makan. Fakir, yas'alu, yang meminta-minta, faqala, lantas bergumam Imam Junaid tadi, fi nafsihi, dalam benaknya, bergumam, tahu bergumam ya? Bicara dalam, itu dia. Itu anak saya suruh ngaji itu, sudah belajar, sudah, dalam hati katanya. Ya, sulit dikontrolkan itu. Baca, sudah dalam hati. Kadang dia baca dalam mulut saja, jadi dibaca hanya begitu saja itu. Nah, dia sampai di level malas itu ya. Maka saya harus cari cara lagi untuk itu ya. Karena tidak nemu cara itu, Beb, wah ini buatkan adik saja, yang tidak terlalu nakal ya kan. Cara lebih efektif itu. Kemudian bergumam beliau fi nafsihi, dalam benaknya, lawa amilah, seandainya si peminta-minta tadi bekerja, lawa amilah hadza, seandainya bekerja ini, dia kerjakan ini, amalan pada satu pekerjaan, yasunu bihi nafsahu, yasunu yang akan mencukupi bihi dengan amal, nafsahu pada mencukupi pada kebutuhan primernya, yasunu yang akan mencukupi bihi dengan amal nafsahu pada kebutuhan primernya, lakana ajmalu, pasti itu lebih baik, tentunya lebih baik. Coba dia kerja, pasti tidak minta-minta. Gampangnya begitu bahasanya. Fasakulat, lantas terasa berat. Alaihi, bagi Imam Junaid, auraduhu, wiridnya, zikir-zikirnya, fitil kalailah, pada malam itu. Gara-gara mengecam dalam hati ya. Ada orang minta-minta, pengemis, coba dia kerja, pasti tidak minta-minta. Dalam hati itu, dalam benaknya itu.
Maka sakulat alaihi auraduhu fitil kalailah. Pada malam itu wiridnya terasa berat untuk qiyamul lail ya. Waro'adan lantas bermimpi Imam Junaid. Oh, ini yang dibaca Mu'id pagi-pagi waktu itu dengan cara sangat serampangan ya. Kalau nggak baik pada guru, nggak bahagia. Jadi terjemah bebas sekali dia. Saya kira terjemah saya sudah bebas. Dia lebih bebas lagi. Maknanya ngawur dia. Waro'adan mendapati, melihat Imam Junaid bermimpi maknanya jamaatan pada sekelompok orang atau yang mendatangi mereka semua lahu kepada Imam Junaid bidzalikal faqir dengan membawa si peminta-minta tadi itu, pengemis tadi ala khawanin di atas meja makan waqalu dan berkata menyeru mereka semua lahu kepada Imam Junaid kul makanlah min lahmihi dari daging si fakir ini. Faqadil tabtahu karena kamu sudah menggibahnya, kamu sudah menggunjingnya. Ayo kamu makan dagingnya ini. Faqadil tabtahu karena kamu sudah menggunjingnya. Fa asbaha beliau segera bangkit di pagi hari, yaftisu dan mencari-cari ya, dicari itu alaihi kepada si fakir tadi hatta wajadahu sehingga mendapati Imam Junaid hu pada fakir, pada peminta-minta tadi fasallama. Nah, ini oleh Mu'id waktu itu dibaca dengan cara ugal-ugalan gitu ya. Lalu saya ingat dia baca, ini siapa? Oh iya. Ya enggak apa-apa karena memang bangun pagi waktu itu ya. Fasallama lantas mengucap salam. Beliau Imam Junaid alaihi kepada si fakir faqala lahu. Menjawab si fakir tadi lahu pada Imam Junaid, "Ta'udu ya Abul Qasim, sana kamu pulang." Sana kamu pulang, wahai Abul Qasim. Faqala menjawab Imam Junaid atau Abul Qasim itu, lah, tidak, saya mau, ya intinya mau minta maaf ya. Faqala lantas mendoakan orang tadi, si fakir tadi, ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni kepadamu. Ini suul adab kepada semua manusia ya. Kadang begini, tolong dibedakan ya, sombong, jumawa, angkuh, dan merasa bangga, berbeda. Misalnya begini, saya sebagai orang beriman tentu merasa bangga. Yang nanti arahnya kepada syukur ya. Saya bangga bahwa boleh nggak saya merasa lebih mulia? Boleh saja. Saya merasa lebih mulia dari kambing, boleh saja. Tapi tidak boleh merendahkan. Tadi kan takabur itu loh, memaksakan diri menjadi besar. Takabbaru ya, takabburon itu. Bagaimana kalau memaksakan diri jadi besar? Harus mengecam, menganggap orang lain lebih kecil. Jadi seperti dia merasa di atas gunung, yang lain kecil semua. Padahal orang yang berada di bawah melihat dia yang di puncak gunung juga kecil. Itu konsekuensinya ya Allah. Saya merasa lebih baik daripada batu. Ya, itu wajar itu, perasaan seperti itu. Tapi kalau lantas melecehkan, merendahkan, itu tidak boleh. Saya tentu sebagai orang beriman merasa lebih baik daripada mereka yang tidak beriman, ya kan? Nah, itu perasaan yang wajar saya kira, tidak sampai menjadi sombong ya. Yang keempat, imam nafsihi. Baik, suul adab kepada diri sendiri, kepada nafs. Ka'ayyata'ato, misalnya dengan cara memperturutkan syahwataha pada syahwat-syahwatnya diri, syahwatnya nafas, al-mubahah yang halal. Ada syahwat yang halal. Apa itu? Makan boleh enggak? Boleh, halal, menikah 2, 3, 4, kemudian kaya, itu halal itu. Tapi diperturutkan. Mengumbar, ya atau mengumbar, memperturutkan syahwatah pada syahwatnya yang halal al-mubah. Walayan hadu dan tidak ada inisiatif ia si murid tadi atau nafsun tadi itu, murid tadi itu ilama terhadap apa? Terhadap sebentuk pencapaian fase yuqarribuha yang akan mendekatkan nafsu min maulahu kepada tuannya. Walayan hadu dan tidak ada inisiatif ilama terhadap apa? Terhadap fase, terhadap babak baru yuqarribuhu yang kelak akan mendekatkan nafsu itu min maulahu kepada tuannya. Ya maknanya kepada Allah itu. Nah, namun demikian kebodohan
atau su'ul adab yang seperti itu, fatu akhirul uqubah, lantas ditangguhkan uqubah siksaan dari si murid bi Allah yu'aqibah, dengan cara tidak disiksa atau disangsi fi dzahirihi, lahiriahnya, bil balaya, dengan bala wal asqam dan penyakit-penyakit, wala fi batinihi, dan juga dari batin-batinnya, bihasbi zamihi. Wallahu a'lam bishawab. Singkatnya begini, su'ul adab, tata krama, perilaku, tindak amoral, defisit akhlak, ada kalanya kepada Allah, kepada guru, kepada sama manusia, kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri tadi garis bawahi ya. Apa? Bentuknya apa? Memperturutkan hawa nafsu. Dan kalau kita su'ul adab, tapi siksa atau sanksi dari Allah itu ditangguhkan, itu sebentuk istidraj. Saya kira demikian, semoga Allah memberikan futuh kepada hati kita, semakin bertambah kecintaan kita kepada ilmu, mendapatkan barokah nama-nama yang kita baca, Imam Asy-Syarqawi, Imam Ar-Randi, Imam Az-Zarruq, Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani, Said Ramadan Al-Buti, Kiai Soleh Darat, dan semua pensyarah kitab ini. Wa yafiqna ila sabilil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.